Update mingguan Gudang Saham tanggal 5 Maret. Pada kali ini kita akan membahas saham-saham industri logam. Seperti biasa, kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan waktu itu IHSG sempat sideways dari Oktober sampai Februari. Saat ini masih ada uptrend kecil di sini yang berwarna hijau. Jadi kalau IHSG bisa terus naik, maka akan lanjut sampai ke atas. Tapi kalau IHSG menyentuh turun dari bawah uptrend ini, maka ada kemungkinan IHSG akan turun ke supportnya di 6750. Tapi untuk saat ini arah IHSG masih naik dan moga-moga bisa langsung lanjut ke 7400. Saham pertama kita adalah saham Aneka Tambang (ANTM). Sejarah ANTM ini di 2200 sempat terjadi penurunan tajam dengan volume tinggi di Januari. Nah, tapi setelah itu Aneka Tambang bisa menembus dari sideways kecil lalu naik dan saat ini malah sudah tembus di atas downtrend selama setahunnya di sini sejak 23 Februari 2021. Nah, jadi ini bagus untuk Antam sekarang, cuma karena sudah terlalu tinggi kita harus lihat dulu apakah ada penurunan. Misalnya kita gambarkan ke area 2200. Nah, kalau bisa turun ke sana, ini merupakan entry level yang lumayan untuk dilihat. Jadi dari situ baru kita stop loss sedikit di bawahnya. Lalu saham kedua adalah saham Inco. Kalau Inco sebenarnya masih tidak tembus dari supportnya pada waktu itu, jadi tertahan di garis titik-titik ini. Sempat turun sebentar lalu naik lagi. Nah, tapi saat ini juga Inco berada di resistance kuat 5500. Apakah akan naik lagi atau tidak kita kurang tahu, tapi ada baiknya kalau mau melihat Inco kita tunggu dulu sampai membuat pijakan seperti ini. Baru kita bisa masuk karena ini baru saja naik dari 46-nya. Dikhawatirkan ini karena resistance-nya panjang, lumayan kuat juga, jadi bisa tertarik turun kembali. Lalu saham berikutnya adalah DKFT. Ini saham yang tidak terlalu bagus setelah turun di bawah 130 karena ini support kuat. Nah, saat ini naik turun di atas ini, nah kita harus lihat kalau memang DKFT bisa naik di atas 130, maka kemungkinan besar DKFT sudah tidak turun lagi. Downtrend-nya sudah ditembus. Jadi kita harus perhatikan level itu. Selama di atas 130 maka kemungkinan DKFT adalah cenderung untuk naik. Lalu saham berikutnya adalah saham TINS. Waktu itu TINS sempat turun di bawah support 1380 sebentar. Lalu kembali zigzag dulu di sini, sekarang naik di atas. Nah, saat ini tertahan di resistance 1700-nya. Nah, kita harus lihat bisa bertahan atau tidak, tapi secara downtrend jangka menengah sudah tertembus. Jadi sudah tertembus di angka 1640. Lebih baik sih kalau bisa kita tunggu TINS turun di support seperti ini di angka 1500. Nah, ini baru kita bisa melihat pergerakan lebih lanjut. Jadi TINS kalau seperti itu membentuk inverse head shoulder. Cuma kalau tidak diberi, ya kita harus melihat langkah kita selanjutnya. Jadi seperti ini, ada support di sini, karena saat ini TINS sudah naik terlalu jauh. Nah, jadi bentuknya itu shoulder kiri, shoulder kanan, ini seperti ini. Nah, jadi begitu turun, kalau bisa bertahan di 1500 dan bisa naik, nah ini baru mulai seru lah untuk TINS. Saham berikutnya adalah Harum Energy. Sekarang ini mencabangkan diri menjadi saham nikel. Ya, saat ini kita gambarkan di 10.000 ini level all time high-nya. Sudah turun lalu naik lagi. Ada juga support kecil di sini di angka 11.700. Jadi kemarin ini sempat turun lalu naik lagi. Tapi kalau kita perhatikan volumenya agak tidak terlalu menarik. Biasa-biasa saja. Jadi Harum kemungkinan potensi naiknya tidak terlalu cepat.
Seperti itu. Walaupun memang secara nilai wajar diprediksi akan mencapai 14.000 sampai 15.000. Tapi ini sudah dekat ya. Itu untuk Harum. Lalu berikutnya adalah Medco, MEDC. Medco saat ini tertahan di downtrend jangka panjangnya. Kalau kita perhatikan di sini, Medco downtrend ini terjadi sejak 2019 Desember. Jadi sempat tertahan terus di sini. Nah, saat ini belum berhasil menembus. Kalau kita perhatikan juga ini ada pola double bottom ya. Tapi karena tertahan resistance, jadi makanya sebaiknya menunggu. Jadi tidak menganggap ini sebagai pola double bottom dulu. Karena tertahan di resistance jangka panjangnya di sini. Ini karena lebih jauh, time frame-nya lebih lama, maka lebih kuat biasanya. Jadi harus kita lihat dulu. Nah, untuk Medco, kalau memang dia bisa turun lalu membentuk reversal kecil, nah baru boleh diambil. Jadi untuk Medco kita bisa perhatikan level 550-an di sini. Jadi kalau turun volumenya rendah, lalu bisa membuat small double bottom kecil gitu, mungkin itu bisa naik dan lama-lama menembus level downtrendnya di sini. Seperti itu. Tapi kalau saat ini sudah tanggung untuk beli, jadi sebaiknya dilihat saja. Gitu. Sebenarnya saham Doit juga dia mempunyai tambang tembaga kalau nggak salah. Jadi bisa diperhatikan. Nah, tapi kalau kita jelaskan sedikit, Doit saat ini tertahan di support resistance 450-nya. Jadi kalau yang sudah punya dari bawah 250 ini kemungkinan harus kita koreksi atau istirahat dulu. Kalau dia bisa seperti ini bagus. Cuma kalau tidak bisa sebaiknya ditunggu aja karena sudah terlalu tinggi. Kalau bisa di sini ini malah the best. Tapi ini agak sulit untuk bisa turun lagi ke 290. Jadi kalau memang ada koreksi kecil seperti ini, contohnya di level 400 mungkin saja bisa diambil kembali. Begitu. Sekian untuk update saham logam untuk kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.